Nggih, monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus para pengasuh komunitas Lentera Hati yang sangat saya hormati fatwa-fatwanya, jajaran pengurus komunitas Lentera Hati, ada Bapak Sugiono selaku ketua, Mas Ferry, Mas Hamdan, ada juga Mas Abdurrahman Afif yang selalu setia menemani kita, juga segenap jamaah komunitas Lentera Hati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui program yang sama, yaitu pengajian setiap pagi yang diselenggarakan oleh komunitas Lentera Hati bekerja sama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada setiap pagi ini memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Mudah-mudahan kajian-kajian yang dilaksanakan pada setiap pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan barokahnya acara-acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan memberikan barokah kepada kita, sehingga yang sedang mengalami sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang mengalami permasalahan hidup mudah-mudahan diberikan solusi atas permasalahan yang sedang menimpa. Yang sedang kesulitan rizki mudah-mudahan diberikan rizki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan putra-putri kita semua menjadi putra dan putri yang soleh dan solihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang saya tahu, pengajian komunitas Lentera Hati sangat bermanfaat khususnya untuk jamaah yang mungkin karena kesibukan tidak bisa mengikuti kajian-kajian yang ada di wilayah sekitarnya, sehingga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh komunitas Lentera Hati ini yang dipancar luaskan melalui 107 Suara Pasuruan FM menjadi salah satu opsi untuk menambah keilmuan, sehingga kita masih tetap bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu belajar. Terus, monggo kita tetap bersinergi dan tetap bersemangat di dalam mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh komunitas Lentera Hati.
insya Allah kebersamaan dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh komunitas Lentera Hati niki memberikan barokah yang luar biasa untuk kita semua. Karena di dalam komunitas Lentera Hati niku ada banyak sekali masyayikh, ada banyak sekali para alim dan ulama yang selalu membimbing kita, selalu memberikan doa-doa terbaik untuk kita, sehingga program-program yang diselenggarakan oleh komunitas Lentera Hati niki besar manfaatnya dan besar barokahnya untuk kita semua. Mustami'in dan mustami'at, para pendengar suara Pasuruan FM yang dirahmati Allah, marilah kita melanjutkan kajian kitab Sulam Taufik, yang mana kitab Sulam Taufik niki adalah salah satu karya dari ulama Nusantara yang layak kita banggakan dan sangat muktabar untuk kita jadikan sebagai referensi dalam menjalankan ritual ibadah ataupun melaksanakan kehidupan di dalam bersosial dan bermasyarakat. Di dalam kitab Sulam Taufik niki ada beberapa bab yang memang dijelaskan dan dipaparkan oleh Imam Nawawi. Ada masalah tasawuf, ada masalah fikih, dan masalah fikih yang dikupas di dalam kitab Sulam Taufik adalah bab solat. Karena memang begitu urgennya solat, begitu pentingnya solat. Rasulullah juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa kelak yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah masalah solat. Sehingga masalah solat niki menjadi salah satu bab yang memang dijelaskan secara detail oleh Imam Nawawi Al-Bantani sebagai pengarang kitab Sulam Taufik ini. Oleh karena itu, monggo kita bersama-sama melanjutkan kajian ini. Yang sedang membuka kitab, monggo dipun buka kitabnya. Dan saat ini kita sampai pada faslun watab tulus sholatu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasol. Watabtuluh lan batal opo as-sholatu solat. Bil kalami, sebab ngomong, sebab guneman. Walau biharfin, senejan kelawan sak huruf. Mufhimin kang mahamaki opo kalam. Hal-hal yang membatalkan solat niku kata. Terus manakala kita sudah masuk ke dalam solat dengan melaksanakan niat dan takbir, takbiratul ihram, maka pada saat itu kita sedang berada dalam sebuah ritual menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sudah berada di dalam posisi dalam solat, maka haram bagi kita untuk melakukan hal-hal yang dapat membatalkan solat tersebut. Dan solat kita akan divonis batal. Solat kita akan dinyatakan batal ketika pada saat solat kita berbicara, ngomong, walau biharfin mufhimin, walaupun dengan satu huruf tapi memahamkan. Misalnya wonten tiang solat, mantun takbir Allahu Akbar. Anaknya takon, Bu, niki nggak ada nikulo ta? Pak, niki tak kulo ta? Tepai solat kok jawab i. Satu huruf. Tapi memberikan kepahaman. Maka jawaban bapak, jawaban ibu sing tepai solat niku wau
walaupun hanya menggunakan atau hanya terangkai dari satu huruf, maka yang semacam itu dapat membatalkan sholat kita. Intine nek tepake sholat nggih mboten angsal ngomong. Walaupun oleh ngomong niku hanya dengan menggunakan kalimat yang terangkai dari satu huruf. Illa innasiyah. Kejaba lamun lali sapa wong. Wa qallah lan kidik apa kalam. Kejaba lali. Lali tepake sholat. Lali kalau dia sedang melaksanakan sholat. Lupa bahwa ia sedang berada di dalam sholat, sehingga ia berbicara. Dan angsale ngomong niku wau nggih titik ndak akeh. Lek lali ya napa? Nggih mboten napa-napa. Bicara yang dikarenakan lupa pada saat melaksanakan sholat, asalkan ucapan tersebut niku titik, maka ucapan niku tidak membatalkan pada sholat. Wabil af'ali lan sebab pira-pira penggawean al-katsirati kang akeh apa af'al, al-mutawaliyatih kang nuli-nuli apa af'al, katsalafi harakatin kaya telu pira-pira harokat. Termasuk hal yang membatalkan sholat adalah melakukan gerakan yang banyak, yang mutawaliyah. Mutawaliyah niku langsung berturut-turut, sebagaimana gerakan 3 kali gerakan sing secara langsung boten enten jeda. Maka gerakan-gerakan yang dilakukan pada saat melaksanakan sholat tersebut niku menyebabkan batal sholat kalau melakukan gerakan sing kathah, 3 kali gerakan sing mutawaliyah, sing terus menerus. Wabil harokatih lan kelawan lan sebab obah. Wabil harokatih lan sebab obah al mufritotih kang nopo nemen. Apa harokat? Melakukan gerakan yang sembrono, artinya ngawur. Tepake sholat nendang bal, tepake sholat napa? Semua intinya melakukan gerakan sing bukan merupakan gerakan sholat. Maka gerakan-gerakan yang semacam itu dapat membatalkan datang sholatnya. Wa bi ziyadati ruknin lan kelawan nambahi rukun fi'liyin kang bangsa penggawe. Menambahi rukun yang bersifat fi'li. Misalnya rukuk yang semestinya dalam satu rakaat niku 1 kali ditambahi. Malih rukuke pindho. Maka sholat yang semacam niku dapat membatalkan datang sholatnya. Apa ono sholat? Ada. Saya pernah melihat dalam suatu momen niku wonten tiyang sholat nek ndukure mobil komando. Rukuke niku pindho. Duka lali, itu kaya napa? Lek lali mungkin tidak membatalkan ya kalau lupa. Tapi yang pasti di situ ada penambahan rukun. Kalau memang sengaja menambahkan ya batal sholatnya. Wabil harokatilan sebab obah al-wahidatih kang siji opo harokat lilla'bih krono dolanan
main-main, melakukan gerakan sing tidak ada kaitannya dengan masalah sholat, bukan gerakan sholat dolanan, maka gerakan-gerakan yang semacam itu juga dapat membatalkan pada sholatnya. Wabil akli lan sebab mangan, tepai sholat kok maem, apa selilitan ngata. Selilitan niku lek ndek telan, kalau ditelan maka batal sholatnya. Kudune ana apa lek selilitan? Mungkin ndek lepeh, dilepeh. Kalau memang ketika kita sedang melaksanakan sholat wonten sisa-sisa makanan yang keluar dari di antara relung, di antara gigi-gigi kita niku, selilitan lek jarine wong Jawa niku aja ditelan. Lek ditelan nggih batal salatnya. Makane sebelum salat niku kita dianjurkan untuk berkumur, berkumur dulu sebelum melaksanakan salat untuk mengantisipasi ada sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita. Terus kudune ya napa kok umpami wonten selilit ketika kita sedang melaksanakan sholat, ya dilepeh. Dilepeh. Kalau di masjid ya napa? Ngotori masjid haram. Ngotori masjid niku haram. Sedangkan sholatnya dilaksanakan di dalam masjid tepai sholat, lah kok selilitan. Gendek lepeh datang ke sae niku. Itu salah satu opsinya. Wasyurbi lan ngombe termasuk minum, sama dengan makan. Intine makan dan minum yang dilaksanakan pada saat kita melaksanakan sholat niku dapat membatalkan dumateng sholatnya. Illa innasiyah, kejaba lamun lali sapa wa qallah lan kidik apa aklu lan syurb. Kejaba lali lek tepake salat sehingga mangan permen, lali lek tepake salat ngombe kopi, ngombe teh, ngombe banyu, lupa terus mboten kathah, maka lek lali nggih mboten napa-napa. Tapi kok napa nggih? Ndak pati rasional lalek lali tepai salat akhire mangan. Duka mungkin lupa sedang melaksanakan sholat, lupa kalau dia sedang berada di dalam posisi sholat, terus nedo utawa ngombe. Mungkin saja, walaupun kecil kemungkinan nilai monggo akal sederhana nggih, menurut logika sederhana koyoke jarang nggih kalaupun terjadi niku. Bab orang yang sedang melaksanakan sholat niku saderenge juga melakukan berbagai macam persiapan, wonten wudu, wonten menutup aurat, berarti rukuan, damel mukena, damel pakaian. Tapi tidak menutup kemungkinan juga wonten sing lali, walaupun kecil, nggih. Saking ndak ilinge lek salat, lali mangan, lali ngombe. Syukur mboten kathah ngombene, mboten kathah mangane, dalam keadaan lupa niku tidak membatalkan datang salat. Wa bi niyati qat'is sholati lan kelawan niat medhot ing salat. Salat kita juga akan dinyatakan batal ketika kita berniat memutus salat. Tak batalno salatku, tepake salat mantun takbiratul ihram, Allahu akbar. Moro-moro kerentek teng atine, tak batalno kah salatku? Batal. Seketika salat kita juga menjadi batal. Kane atos-atos
Karena niat niku wonten teng ati, nggih dijaga hatinya. Mahallun niat itu al-qalbu. Tempatnya niat itu di dalam hati. Maka hati kita pada saat melaksanakan sholat dijaga. Ojo sampai melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Niku hati. Lesan kita juga dijaga. Jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Misalnya ngomong, ngombe. Anggota tubuh kita juga dijaga dari hal-hal yang dapat menyebabkan sholat kita menjadi batal. Seperti melakukan gerakan-gerakan yang bukan merupakan gerakan sholat. Jaga sedanten niku. Karena ketika kita melaksanakan sholat terus atine niku ngomong, tak batal nokah sholatku. Tak batal no sholat. Sekolah batal sholat niku. Wa bita'liki qad ihalan kelawan gantungake medot ing sholat. Menggantungkan mutus sholat. Itu juga dapat membatalkan sholatnya. Misal, jenengan atau kita sedang melaksanakan sholat Allahu Akbar. Mantur ngeten eling lek katene ana tamu. Engko lek tamuku teko tak batalno sholatku. Sekolah batal sholat niku. Sekolah batal. Ketika menggantung putuse sholat, pedote sholat dengan datangnya tamu. Tamu kita niku wau. Terus sekolah batal. Makanya atos hati kita niku dijaga dari hal-hal yang dapat menyebabkan batale sholat yang sedang kita laksanakan. Wabit taraddudih lan sebab miter-miter atau bingung fihi ing dalem qat'iha. Bingung, taraddud atine tak batalno tak gak ya. Batal tak gak ya sholatku iki. Lek taraddud ngeten nggih batal sholatnya. Batal sholatnya. Wa bi ayyam dia lan sebab yento kliwat apa rukun ma'asyakki sertane mamang fi niyatit taharrumi ing dalem niat takbiratul ihram. Meragukan sebuah rukun. Mari tak lakoni wis tah apa durung ya. Rukune salat takbiratul ihram sing tak lakoni niku wae. Ragu. Maka itu dapat berdampak membatalkan dumateng salat. Makanya monggo ketika salat niku kita betul-betul harus berhati-hati. Harus betul-betul merasa bahwa kita sedang menghadap dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita niku betul-betul fokus dan terhindar dari melakukan hal-hal yang menyebabkan sholat kita niku menjadi batal. Ki mosok tepake sholat katene mangan. Lali nang sholate, lali kalau sedang melakukan sholat. Berarti nggih gak pati niat sholate. Karena memang sebelum kita melaksanakan sholat, sebelum kita masuk di dalam sholat, ada beberapa hal yang memang dianjurkan kita melaksanakannya, seperti berkumur, melaksanakan wudhu. Niku memang merupakan persiapan-persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada saat kita melaksanakan sholat, hati kita betul-betul khudur, betul-betul eling bahwa saat itu kita sedang menghadap dumateng zat yang serba maha. Kita betul-betul menghadap dumateng zat yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan kepada kita. Lek sholate api, maka insya Allah dampak niku juga akan dapat kita rasakan. Sebab di dalam sabdanya Kanjeng Nabi niku nate dawuh, as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Lek salate api, insyaallah tiang niku wau nggih kuat. Cagake agamane wong niku wau kuat.
Lek salate elek, juga tidak akan berdampak apa-apa. Padahal jelas-jelas salat niku fungsine salah satunya adalah as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah pelakunya, dapat mencegah dari fahsya wal munkar, dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sehingga wong niku lek salate apik, insyaallah sikape nggih apik. Wong lek salate apik, akhlake nggih apik. Wong lek salate apik, lesane niku nggih akan mengeluarkan hal-hal sing apik. Mboten kira elek. Lek salate apik, akhlake apik, tingkai apik, sikape apik, omongane apik, sebagai dampak daripada sholat sing kita lakukan niku wau. Kan ini monggo, sholatnya betul-betul sing sae. Sholatnya kita betul-betul harus merasa bahwa pada saat kita melaksanakan sholat, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya sing sae, sing khudur. Hilangkan semua beban-beban pikiran ketika sedang melaksanakan sholat, sing eling dagangan, DKN dagangan niku wau. DKN pikiran tentang dagangan niku wau. Yang sedang napa bingung, DKN dhisik kebingungan niku wau. Fokus kita menghadap dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita khudur, kalau kita betul-betul merasa bahwa pada saat sholat tersebut kita seperti seakan-akan melihat Allah, atau kalau tidak mampu seperti itu, kita yakin bahwa Allah melihat kita, maka insya Allah sholat kita akan sahih. Lek sholat sahih, maka gini kuau, insya Allah akan berdampak positif dumateng kita semua. Akhlak kita akan baik, sikap kita akan baik, pemikiran kita juga akan baik, ucapan kita juga akan baik. Intine wong sing salate apik, maka salatnya tersebut akan menjadi tameng darinya dari hal-hal ingkang dipun murkai dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat kita bagus, insyaallah kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Karena salat kita sing apik, insyaallah kita terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif, termasuk duwe pikiran negatif. Pikiran niku sing positif. Pikiran niku sing positif. Lek pikirane positif, insyaallah barang sing ditokno niku juga akan positif. Napa sing ditokno? Sing ditokno pandangan mata, maka pandangane positif. Sing ditokno lesan, ucapan, karena memang pikiran niku positif, insyaallah ucapannya juga akan positif. Sikap kita ketika kita memiliki mindset, memiliki pola pikir sing positif, insyaallah sikap dan ahwal kita juga akan positif. Iku makanya monggo salate sing apik, salate sing apik, salate sing apik. Kita harus ingat pada sabda Rasulullah bahwa kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban, kelak yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah masalah sholat. Kita jaga sholat kita dari hal-hal yang membatalkan. Makanya lek gak roh nggih kudu ngaji. Sebab kalau kita ingin terhindar dari sesuatu yang membahayakan dumateng kita ingin terhindar dari sesuatu sing boten bener, kita harus mengenalinya. Oh ngene batal salate, oh lek ngene salate kurang api. Kalau kita tidak tahu, boten purun ngaji, akhirnya kita akan melakukan hal-hal sing seharusnya tidak kita lakukan. Sehingga salat kita niku kategorinya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah iku mawon ingkang saged kula aturaken untuk sementara waktu. Kita masih ada sesi interaksi, terus untuk sementara waktu kami kembalikan datang Mas Abdurrahman sebagai presenter.
Monggo Mas Rahman. Nggih, monggo teh setuju. Baik, terima kasih kami sampaikan atas tausiah dan kajiannya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kehidupan kita semua. Dan ketika kita melaksanakan sholat, sudah paham dengan apa yang membatalkan yang beliau sampaikan. Baik, pendengar kami tunggu atensian dari 03 437457777 atau bisa di line WhatsApp di 081130600107. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin ikut ziarah, Anda bisa daftar, bisa melalui saya, nanti saya sampaikan ke bagian seksi ziarah. Dan bagi Anda yang ingin kurban juga bisa melalui saya, nanti saya sampaikan ke beliaunya biar tidak ribet. Ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk nih Ustaz, dari siapa, Ibu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanglet. Tadi Ustadz mengatakan bahwa tidak boleh ada gerakan di luar sholat karena dapat membatalkan sholat. Bagaimana jika kita merasa saat duduk tahiyat mukena kita tersingkap sehingga kaki menjadi tidak tertutup? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita membenarkannya agar gerakan yang tidak kita lakukan tidak termasuk yang membatalkan? Coba kami angkat dulu ini. Assalamualaikum. Nggih, monggo Bu Nur Aziza, silakan. Aktif Ibu Nur Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aziz. Inggih Ibu Nur Aziz. Inggih. Inggih Bu Nur Aziz. Sami-sami Bu Nur Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Aziz. Nggih, mangga Gus. Inggih, sangat aktif. Senaoso katose usianya sudah Puluhan tahun. Inggih. Sampun kathah tapi masih tetap selalu bersinergi, tetap semangat di dalam mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh komunitas Lentera Hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terkait permasalahan ingkang dipun sampaikan oleh Ibu Nur Azizah niku wau, ingkang pertama apa wau? Mas, yang pertama itu tentang bagaimana dengan sholat yang dilakukan ketika dia mempunyai penyakit. Jadi dikodok, di jamak tadi. Di jamak. Sholat jamak niku Ibu Nur Azizah adalah sholat yang boleh dilakukan ketika sedang dalam perjalanan. Itu hukum asalnya ngeten. Terus
mboten angsal salat jamak niku dilakukan ketika kita berada di dalam rumah. Tepake wonten griya niku mboten angsal kita jamak, kecuali memang ada kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan sing mendesak niku napa? Lil hajat niku napa dalam bahasa-bahasa kitab fikih niku nggih repot, seperti sedang mantu niku, sedang ada acara di rumah kita, sehingga kita akan kesulitan untuk melaksanakan sholat pada waktunya, khususnya zuhur kalian asyar niku wau, maghrib kalian isya niku, karena memang jaraknya tidak terlalu jauh. Sehingga kalau memang dalam kondisi hajat di situ adalah yakumu maqamat darurah, di mboten napa-napa salat niku dipun jamak walaupun tidak sedang dalam perjalanan. Nah, kalau memang Ibu Nur Azizah niku wau kondisinya sakit nggih, sakit sehingga akan kesulitan lek salat niku boten dijamak nggih, boten napa-napa kalau memang sudah dalam kondisi darurat. Sebab kondisi darurat niku kaidahe niku adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu memperbolehkan melakukan hal-hal yang terlarang. Itu lek kondisi darurat. Kalau memang kondisi Ibu Nur Azizah niku wau termasuk dalam kondisi darurat, maka boleh menjamak sholat atau menggabungkan sholat antara sholat dhuhur dan sholat asyar, baik dilakukan secara jamak takdim ataupun jamak takhir. Sholat maghrib dan sholat isya, baik dilakukan dengan cara jamak takdim ataupun jamak takhir. Tapi lek tasik sehat, boten dalam kondisi darurat, ya boten angsal sholat di jamak niku, kecuali dalam sebuah momen-momen tertentu lil hajat niku, tepake mantu napa tepake dadi manten, ku boleh menjamak sholat sing lil hajat, insyaallah makaten Ibu Nur Azizah. Wonten kalih niku maksudnya. Yang pertama itu terkait dengan Bu Devi, Ustaz. Nggih. Membuat gerakan di nggih. Kalau memang Ibu Devi, kalau memang gerakan tersebut itu dibutuhkan untuk menyelamatkan sholat, nggih mboten napa-napa. Misal ketika kita tepai sholat kok wonten aurat sing terbuka, maka seketika kita harus menutupnya untuk menyelamatkan keabsahan sholat kita. Atas kalau memang sangat dibutuhkan foto nih kondisinya, foto untuk bergerak nih untuk menutupi aurat kita yang terbuka, yang akan berdampak menyebab napa sholat kita akan batal. Niku lek mboten segera dipun tutupi, maka gerakan-gerakan yang semacam itu di kategorine wajib malah untuk menyelamatkan keabsahan sholat kita. Insyaallah makaten Mas. Baik, demikian untuk Bu Devi yang ada di ini ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bu. Mohon bertanya Pak Yai. Selana Sayyidina Muhammad lagi Sayyidina Muhammad. Bagus. Bu, radionya dikecilkan dulu ya, biar tidak. Oke, monggo. Monggo Bu. Apabila kita mau berpergian jauh, misalnya ke Wali 9, itu berangkatnya itu antara duhur dan asar. Cepat itu jam 2. Lalu kita itu sebaiknya asarnya dijamak sebelum berangkat dengan dijamak dengan duhur, atau bagaimana Ustaz? Dikhawatirkan nanti kalau tidak dijamak tidak bisa sholat asar. Gimana itu Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Ustaz. Menjamak sholat nggih. Alhamdulillah. Kata sing nalat masalah sholat. Kula remen kula menawi interaksinya niku kathah ingkang tanglet, khususnya masalah sholat nggih. Masalah jamak sholat, menggabung sholat antara sholat dhuhur dan sholat asar ataupun sholat maghrib dan sholat isya, itu kategorinya adalah jamak nggih.
Dan jamak baik takdim ataupun takhir niku adalah sebuah dispensasi untuk orang atau bagi orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Lah, seperti ibu niku wau tanglet badhe berangkat ziarah Wali Songo, maka dia boleh melaksanakan sholat ketika sudah keluar dugi kampungnya ibu, dugi desa niku sampun medal, maka dia boleh melaksanakan sholat jamak niku wau. Terus mboten angsal sholat jamak niku wau dilakukan ketika kita belum berangkat, belum keluar dari desa kita. Lek pun medal dugi desa nggih angsal. Terus nggih medal riyen dugi desa niku wau untuk melakukan perjalanan. Pun wonten di luar desanya, boleh kita melaksanakan sholat baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Sakerso lek jamak takdim berarti sholat asyar dilakukan di waktu dhuhur, sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Lek jamak takhir berarti sholat dhuhurnya dilakukan di waktu asar, atau sholat maghribnya dilakukan di sholat isya. Ada beberapa ketentuan di dalam melaksanakan jamak niku ibu nggih. Kalau jamak takdim pada saat kita melaksanakan sholat yang pertama, sholat sing ada berarti sholat dhuhur nggih, misalnya kita berniat untuk menjamak sholat asyar, maka di dalam sholat niku atine niat sholat asyarku kate tak lakoni ndek jero waktune sholat dhuhur kelawan jamak takdim. Harus niat seperti itu. Lek mboten niat, mboten saged mangke jamak. Mangkane biasane imam-imam niku, imam-imam yang memandu kita dalam perjalanan niku para kiai niku biasane matur datang para jamaah sebelum melaksanakan sholat niku. Jamak Bu nggih, jamak takdim. Dan niku tujuannya napa? Tujuannya agar jamaah niku wau, makmum niku wau melaksanakan niat pada saat melakukan jamak takdim. Ngeten. Niku biasane ngeten. Terus kalau jamak takhir berarti sholat dhuhur dilakukan di waktune sholat asyar, ya napa? Ketika di dalam waktu dhuhur niku atine niku niat-niat sholat dhuhurku tak lakoni ndek jerone waktu asyar kelawan jamak takhir. Maka cukup seperti itu, mboten perlu melaksanakan sholat. Mangke sholate dilakukan pada saat kita melaksanakan sholat asyar, mantun sholat asyar, kemudian sholat dhuhur jamak takdim, jamak takhir niku wau. Insyaallah mekaten ibu nggih. Terus sekali lagi sholat jamak niku dilakukan pada saat kita sudah keluar dari desa kita, mboten angsal dilakukan di kampung, di rumah nggih. Baik, demikian untuk Bu Isya yang ada di Lawang. Coba kami buka WhatsApp yang di studio. Ini ada dari Ibu Iin di Ngempit. Saya yang masuk dulu. Putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, monggo. Aku mau bertanya. Terus sholat maghrib itu berjak sholat maghrib, terus dijamak sholat apa? Maghrib atau isya? Bisa dipahami. Maksudnya. Halo, diulang Bu. Belum sholat maghrib, setelah asam itu lo repot, itu terus dijamak sholat apa? Isya apa sholat maghrib lagi nanti gitu. Suaranya radionya dikecilkan Bu. Bangung. Nggih. Ya. Nggih, monggo. Belum sholat maghrib. Sholatnya maghrib itu telat, itu sama isya. Terus nanti jamaknya itu sholat maghrib lagi apa sholat isya? Dijamak sholat isya gitu. Nggih, monggo. Nggih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados niki
boten niat jamak nggih, boten niat jamak waktu sholat sudah habis karena repot nggih. Karena repot nggih kodok, segera kodok. Dan itu tetap kalau secara fikih niku tetap dosa ngeten niku. Makanya monggo kita betul-betul berhati-hati di dalam masalah sholat. Waktu nih sholat, kalau memang sudah waktunya sholat, karena itu memang hak Allah. Sedangkan Allah niku yang menciptakan kita, sing ngekei kula kalian panjenengan urip teng donya, ngekei sembarang kalir niku nggih Allah. Maka sudah semestinya ketika memang waktu sholat niku sudah masuk, monggo dipun gatekaken gatinan Allah, insyaallah Allah juga akan menggantikan dateng kula kalian panjenengan. Kalau memang terlanjur seperti itu ya napa nggih kodok. Kalau memang boten niat jamak. Nggih, sekali lagi jamak itu adalah menggabung dua sholat antara zuhur dan asyar, antara maghrib dan isya. Dan itu merupakan dispensasi keringanan bagi orang yang sedang melaksanakan perjalanan atau musafir. Nggih. Atau ada sebagian ulama niku yang memperbolehkan melaksanakan jamak, menggabung sholat niku ketika lil hajat. Hajat niku hajat teng mriku yakumuh maqamat darurat. Terus walaupun dereng sampai teng darurat, metutuk nang darurat, repot lil hajat niku. Terus mantu niku oleh nyuntuhaken. Terus tiang mantu, manten. Ana sing bowo lho nggih. Ana sing bowo mantene utawa sahibul hajatnya niku. Lil hajat niku boleh bagi manten utawa sing tepaki repot, ibu sing sahibul hajat atau pembantu-pembantunya niku sing repot niku nggih boleh melaksanakan jamak. Sing bowo mboten nangsa. Sing bowo dengan alasan lil hajat seperti itu. Lek mboten niat jamak. Lah sedangkan di dalam masalah jamak niku wonten ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Lek salat jamak takdim berarti salat asyar dilaksanakan di waktu zuhur. Ada ketentuannya. Gini ku yang wajib ketika melaksanakan sholat zuhur ada nggih Allahu Akbar. Lah setelah itu kita niat bahwa sholat asyar kita akan dilaksanakan di jerone waktu zuhur dengan jamak takdim. Mantun salam setelah sholat zuhur baru melaksanakan sholat asyar dengan niat jamak takdim niku wau. Terus lek jamak takdim niku harus urut. Mantun ada berarti zuhur dhisik baru sholat asyar, maghrib dhisik baru isya. Nah, ngeten. Kalau jamak takhir ya napa? Sing wajib niku niat ketika ndek jerone waktu sholat yang pertama. Misal zuhur akan dilaksanakan di waktu asyar. Ya napa? Maka kita berkewajiban untuk melaksanakan niat. Niat niku teng mana? Cukup teng mana? Niat sholat zuhurku kate tak lakoni ndek jerone waktu sholat asyar kelawan jamak takdim. Ngeten tok. Betul usah sholat. Nanti sholatnya ketika kita sudah hendak melaksanakan sholat asyar di waktunya. Dan niku sekarang boleh sholat dohor dhisik atau asyar dhisik utawi asyar riyen baru melaksanakan sholat dohor. Insyaallah mekaten niku. Baik, demikian untuk ibu yang sudah bertanya di 087 sekian-sekian. Untuk berikutnya ini dari Bu Uin di Ngempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya sakit batuk. Waktu sholat saya batuk keluar. Maaf, saya bergerak satu langkah untuk meludah. Bagaimana sholat saya? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberi sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang barokah. Amin. Apa kita angkat dulu? Nggih, dipun angkat. Assalamualaikum. Masuk. Nggih, mangga. Nggih. Nggih, wonten kang supir. Nggih. Salat sunat qabla subuh ini.
Nggih, mboten napa-napa, Ibu. Salat dewe itu. Nggih, salat sendiri di Salat rumahnya. sendiri teng griya kan Nggih. mboten jamaah. Nggih. Nggih. Tapi nggih eman menawi wonten jamaah terus salat piyambakan ngeten Ibu Aziza. Eman. Eman kalau salat Nggih. kalau salat niku mboten dilakukan secara berjamaah napa malih subuh. Sangat istimewa orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah niku napa malih jamaah teng masjid. Nggih mboten napa-napa. Seandainya Langsung salat sendiri. sholat sendiri niku nggih mboten napa-napa Ibu. Cuman nggih beda antarane sholat berjamaah dan sholat yang dilakukan secara sendiri niku eman-eman. Nggih. Niku Bu Nur Aziza nggih mudah-mudahan Ibu Nur Aziza sehat selalu. Terus pertanyaan niku wau melakukan gerakan untuk meludah karena batuk nggih. Nggih, ada dahaknya. Nggih ada dahaknya sehingga melangkah satu kali mboten napa-napa niku. Mboten napa-napa sing mboten angsal niku melakukan 3 kali gerakan sing mutawaliyah. Berurut nggih. Berurut terus menerus nggih mboten enten jeda. Tanpa berhenti dulu. Nggih tanpa berhenti dulu niku sing mboten angsal. Kalau cuma sekali nggih mboten napa-napa. Insyaallah mengatakan Ibu nggih. Nggih. Ini ada dari Mas Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gus, jamak takdim duhur dan asar niatnya tanpa niat kosor, apa harus dilakukan 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar? Oh, ini bukan kosornya. Nggih. Nggih kosor sedanten niku innamal a'malu binniyat. Nah niku kaitane kaidah fikih bisa dikaitkan dateng mriku. Terus kalau memang boten niat kosor nggih berarti itmam. Kosor niku meringkas sholat dan itu pun juga merupakan dispensasi bagi orang yang sedang melaksanakan perjalanan nggih. Meringkas sholat sing asali petang rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nggih, lek mboten niat kosor nggih berarti itmam. 4 nggih. Nek mboten niat karena keabsahan sebuah ibadah, ritual ibadah niku tergantung niate. Lali aku gak niat kosor, ya papat berarti ngaten mawon. Mboten angsal moro-moro langsung dipotong tanpa niat niku. Mboten sah. Ibadah niku keabsahan ibadah niku tergantung datang niat. Kados puasa bareng kan wonten niate toh, salat juga menjadi rukun niat niku sehingga mboten angsal dipun tinggalaken, tidak boleh dan tidak bisa kita tinggalkan ketika kita melaksanakan ritual-ritual ibadah tersebut. Sebab dampak ini ku mboten sah mangke insyaallah mekaten Mas Rahmat. Oke, baik, ini masih ada 2 pertanyaan. Kalau menuntut kita baca semua nggih. Inggih. Yang pertama ini dari 085100 yang 3 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Pada tanggal yai, misalnya seorang imam niatnya qodok sholat asar, sedangkan makmum niat sholat isya. Niat salat Isya. salat asyar di waktu isya. Salat isya di waktu asyar. Qodok ini. Terus kodok. Qodok sholat asar. Berarti ini di waktunya isyanya. Sama-sama kodok berarti nggih. Betul. Misalnya seorang imam niat qodok sholat asar, nggih. sedangkan makmum niat sholat isya, apakah boleh? Kalau boleh, apa imam membacanya dikeraskan juga sebagaimana sholat isya? Imamnya sudah sholat isya terlebih dahulu. Untuk sholat sunnah taubah, istikharah, hajat, napa sakit niatnya digabung atau jamak? Matur nuwun jawabanipun. Gimana, Mas? Kalau masalah niat sholat niku ya napa niku waos imam niat kodok sholat Asar, asyar, makmumnya sholat isya. sholat isya. Napa nggih saged? Kalau kodok sama-sama kodok boleh nggih? Kalau sama-sama kodok boleh. Kodok niku tidak harus dilakukan pada saat waktunya. Nggih. Tidak harus dilakukan pada saat waktunya. Terus antara imam dan makmum walaupun beda, sing imam kodok sholat isya, sing makmum kodok sholat asyar. Atau dibalik ya. Nggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Sing mboten angsal niku lek
makmume niku wau salat isya di waktu asyar sanes kodok mboten angsal berarti. Rupanya ini sholat isya kodok isya di waktu isya ini, kodok asar di waktu isya. Kodok asar. Makanya lek sami-sami kodok nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kalau masalah salat istikharah, salat hajat nggih piyambak-piyambak niku insyaallah caranya juga berbeda niku. Wonten kekhususan untuk istikharah nggih, untuk istikharah. Kalau salat hajat nggih sami kali tahajud niku, cuman bedane kalau tahajud niku dilakukan setelah kita tidur. Lek hajat niku saged sebelum kita tidur. Kalau hajat yang saya lakukan niku nggih sedikit berbeda. Seperti yang dijalankan di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri niku, setelah salam niku ada sujudnya. Insyaallah mekaten. Setelah salam Ustaz. Nggih. Ada sujud. Baik, waktu karena sudah habis, artinya kita harus undur diri karena teman yang berikutnya sudah datang. Nggih, monggo Ustaz untuk dibacakan doa. Mohon maaf untuk Bu Absari mungkin besok ya. Ini waktunya sudah habis. Nggih, monggo Ustaz. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati al-mu'adhdhin sabit. Amin. Kulli khair wa taqabbal alaina bi kulli khair wa taj'alna min ahlil khair. Amin. Wa an tu'amilana ma'amalatika ahlil khair wa tahfadhana fi athyarina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa hababina min kulli mihnatin wa fitnatin wa buksin wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair mutafaddilun bi kulli khair muqbil kulli khair ya arhamar rahimin. اللهم سهل أمورنا ووسع أرزاقنا حسن مقاصدنا لجميع حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم نور بالعلم قلوبنا، اللهم نور بالعلم قلوبنا، اللهم نور بالعلم قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik pendengar pecinta